Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana wa waffaqana lil khairat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidus sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil karamat. Salatan taj'alana min ahlil khairat wa min ahli ومن أهل الغربات آمين ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh yang telah membuka pikiran kita, membuka hati kita, dan memberikan petunjuk dengan kita. Hingga kita bisa menyadari di dalam kehidupan kita yang sementara ini, bahwa keberuntungan dan keuntungan yang dimiliki oleh yang tinggal di dunia ini, kalau dia tinggal di dunia, memiliki kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan waktu, yang menciptakan kehidupan. Beliau bersumpah, wal asri, demi masa Allah.
demi masa yang dilewati oleh manusia ini. Kalau Allah sudah bersumpah dengan makhluknya, ini tanda Allah ini memuliakan makhluk tersebut. Allah bersumpah dengan waktu duha. Allah bersumpah dengan nama matahari dan bulan. Tidak ada lain, Allah mau mengisyaratkan bahwa yang kuciptakan ini bukan main-main, sesuatu yang tidak sia-sia begitu saja. Nah, Allah menciptakan waktu, masa yang kita hadapi ini. Ini masa yang menghadapi waktu ini harus mengerti cara menghadapi waktu. Karena ini barang yang bukan sia-sia. Allah ini tidak pernah iseng-iseng menciptakan sesuatu, iseng-iseng lah. Kayak kita, kenapa Bib gua gerak-gerakkan tisu ini? Iseng aja. Nah, ada. Allah tidak pernah begitu. Ya Allah. Allah ini raja semesta alam. Semua gerak-geriknya, semua kehendaknya mempunyai arti dan makna. Dan tidak bisa dibatasi lagi artinya. Tambah kita dalami, tambah kita melihat maknanya besar. Itulah kehebatan dan kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Maka dari itu yang muncul dalam waktu dan kehidupan ini tidak boleh mundur selangkah pun. Kalau sudah kita muncul di dalam waktu yang mulia ini yang Allah tidak ciptakan sia-sia, tidak boleh kita mundur selangkah pun. Kita sudah muncul dalam hidup ini. Kita sudah lahir di dalam satu kehidupan yang penuh arti dan makna. Tidak ada kisah manusia ini umurnya mundur. Umurnya 55 tahun. Sekarang mundur 54 tahun. Tidak ada cerita hidup ini mundur umur. Orang yang hidup pasti umurnya maju. Begitulah yang muncul dalam hidup di dunia ini. Yang kita hadapi waktu dan masa. Ingat Nabi Muhammad. Semua yang mengikuti jejak Nabi Muhammad tidak pernah mundur selangkah pun. Tidak ada kisah mundur itu. Tidak ada, memang sudah tidak ada ceritanya mundur itu. Yang muncul dalam hidup maju terus, maju. Berbuat baik terus. Pintu surga sudah dekat. Tambah lagi kebaikan ini. Jangan kita hiraukan sama kehidupan dunia ini. Dunia ini ujian. Artinya bukan kita tidak memikirkannya. Kita berjuang terus mempunyai tujuan mencari ridho Allah. Walaupun banyak ujian tetap kita maju terus. Tidak pernah mundur. Karena tahu ujian ini bisa hilang begitu saja. Bisa muncul dan hilang. Bisa ada dan bisa-bisa langsung tidak ada. Subhanallah, ada orang hidupnya sudah tenang, ini tiba-tiba muncul anaknya lah. Ini masalah. Tiba-tiba anaknya berubah jadi baik. Udah baik hidup, istrilah. Tiba-tiba berubah istri jadi baik. Baru mau ini, suamilah. Tiba-tiba suami baik, teguran pula. Begini. Inilah itu ujian saja. Nah, kita jangan mundur. Ajak terus keluarga kita, ajak terus istri kita, ajak terus suami kita. Mau bagaimana bentuknya terus. Jangan mundur-mundur. Ini memang tilkal ayyam nudawiluha linnas. Allah SWT putarkan kehidupan ini untuk manusia. Susah, senang, ribut, akur lagi. Nah, begitu. Nah, usahkan itu hamba Allah sama Allah. Kadang-kadang lupa, bisa ingat lagi, minta maaf pula, ya Allah, minta maaf. Itulah harus punya hati yang bersih, yang lautan. Lautan ini dikencingi, tetap bersih. Walaupun kencing yang masuk. Dan jangan jadi kebingungan dan panik kita dengan ujian yang jalan. Inilah itu yang harus kita miliki. Kita sudah punya rumusnya. Yaitu terus kembali kepada Allah. Orang yang sudah tahu hidup ini punyanya Allah, dia akan hadapi kehidupan ini dengan kembali. Balik. Ada masalah balik lagi. Ada ujian di sini, balik lagi. Itu cuma jalan. Tidak perlu kita nanya sini, memaksakan. Tidak bisa kita menabrak takdir ini, tidak bisa. Ada batas. Semua hidup dengan batas, ada batasnya. Manusia nanti sehat, ada sakit. Batasnya tidak bisa lagi.
Manusia punya umur, akhirnya habis umur. Ini batas-batas hidup. Supaya kita tahu, kita jangan terlalu bernafsu juga. Kalau dipikirin juga hidup ada batas manusia ini. Kita ngalirkan aja jalan kena hidup. Yang penting tahu dengan rumusnya. Kembali kepada Allah. Tahu bahwa ini hidup ujian supaya kita bisa selamat dari ujian ini. Bagaimana? Jangan sampai ujian ini memutuskan hubungan kita, memutuskan tujuan kita. Apa tujuan? Hidup mencari ridho. Itulah orang yang berangkatnya sudah benar, hidup mencari ridho Allah, akan selamat dari ujian. Ujian dunia ini, yang di rumah, yang di sana sini, akan selamat. Tapi kalau sudah kita jadikan hidup ini untuk senang-senang, seperti yang kita sebutkan dari kemarin, apa ini untuk hidup, ini momen kita untuk mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan yang banyak, jabatan yang banyak, ujian ini, la ilaha illallah. Pemikiran seperti ini, ideologi seperti inilah yang menjadikan manusia tidak ketemu dengan jalan surga. Tidak bisa kenal sama Allah. Tidak bisa dekat sudah sama Allah. Kenapa? Dia sudah menyembah nafsu. Dia tanpa dia sadari bahwa semua kehidupannya dia jadikan untuk bersenang-senang. Apakah orang yang mencari ridho Allah tidak senang? Senang. Dia tidak dijajah oleh itu. Justru kalau kita jadikan hidup ini momen untuk menyenangkan nafsu, kita tidak senang terus. Haus terus. Tidak bisa berteman. Kalian lihat itu di TV, di mana-mana. Tidak ada yang bisa berteman. Orang dunia. Tidak ada yang bisa jadi teman. Lihat mereka sesama pejabat. Dulu satu kursi. Dulu satu partai. Dulu satu kursi. Satu rombongan. Beributan. Ini sering bicara ini. Ini masukkan ke penjara ini. Ini dulu berteman, ini pukul ini. Tidak bisa punya teman, tidak bisa berteman mereka. Orang dunia ini sesama mereka tidak bisa terus. Hari ini, besok pukul ini besok ini pukul ini, besok begitu terus berhadapan dengan otaknya dengan ini. Kenapa? Karena kesusahan, karena rakus. Orang kalau sudah rakus, yang ada tidak bisa dinikmati. Yang belum ada jadi beban. Oh, ayah ini kalau minum air 2 galon baru kenyang. Hebat itu. Bukan hebat. Penyakitan itu namanya ya. Orang 1 gelas. Nah, kita alhamdulillah baru saja sudah lega. Kalau orang 1 galon dan lega, namanya orangnya penyakit, bala yang ada. Musibah. Nah, kita bukan orang dunia. Kita punya jalan dari Nabi Muhammad. Itulah beda jalan-jalan manusia-manusia yang hidup ini. Nabi Muhammad jadikan pengikutnya, hidupnya mencari ridho Allah. Kalau sudah. Itulah kita mondok, berguru. Lain orang yang sudah punya guru, beda. Orang yang baca buku-buku wali-wali Allah, beda. Cara hidupnya bukan seperti cara orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia. Pukul sana, pukul sini. Mereka cari ridho Allah. Mereka tidak harus kaya benar, melebihi daripada orang kaya. Hatinya nyaman, tenang. Kalau kita sudah dapatkan jalan hidup ini, jangan mundur. Surga sudah dekat. Surganya sudah di hadapan kita. Kenapa? Kita diberikan sama Allah ilmu. Kita diberikan sama Allah sesuatu yang Allah berikan kepada orang-orang soleh. Ilmunya wali-wali Allah dikasih tahu sama Allah. Bisa ngumpul. Ada orang melihat muka tetangganya, tidak bisa. Bertahun bertetangga, tidak tahu yang mana tetangganya. Kita alhamdulillah bisa melihat. Ini teman, ini tetangga kita. Bersyukur gitu sama Allah. Jadi jangan mundur selangkah pun. Maju kita. Maju karena yang sudah muncul dalam kehidupan ini tidak boleh mundur, sayang. Pintu surga sudah dekat sama kita. Bukan kita bilang, oh kita ini hebat benar. Tahu dengan pintu surga. So, kalau kita tidak yakin kita mengantarkan ke surga ilmu-ilmu yang dibawa para wali ini. Buat apa kita beriman sama Allah? Kita ini percaya sama Allah, sama Rasulullah dan mereka yang membawa warisan Nabi Muhammad. Karena kita percaya dan yakin kita selamat dengan jalan hidup seperti ini.
Bukan dengan jalan hidup mabuk-mabukan, taruki sana sini. Bukan dengan kita duduk nongkrong di sana di sini. Kan? Kita tahu dengan kita duduk nongkrong di majelis taklim, belajar ilmunya Nabi Muhammad, bangun subuh, berzikir, berwirid, sabar, tawakal. Inilah harta karun kami. Kami kaya betul. Dan kami tidak akan mundur selangkah pun kami tidak. Sudah dekat benar. Alhamdulillah. Dan umur kita sekarang sudah berapa tahun? Fulan meninggal dunia. Pintu gerbang akhirat sudah dekat. Kalau kita tidak banting setir dan mempunyai pemikiran yang benar, ideologi yang benar, apa menjadikan hidup untuk mencari ridha Allah, kapan kita mencari hidup? Apa yang kita cari sekarang? Apa yang kita cari dalam hidup? Ini yang harus kita cari. Inilah kita belajar. Dengan inilah kita berguru mencari jalan-jalan hidup yang akan membahagiakan kita. Kalau kita sudah dapatkan, lama-lamanya bahagia kita. Tidak ada apa-apanya kita bilang, oh nanti kalau sudah aku kawin, sudah nikah, aku punya rumah, aku punya apa-apanya ini dunia, apapun yang kau pengen punya bakal tinggal juga. Tapi kalau kau sabar, walaupun tidak punya rumah, engkau selamat, bukan selamatnya 1 tahun, selama-lamanya. Mungkin gara-gara punya rumah, gara-gara punya mobil banyak, punya tanah banyak, engkau dihisab sama Allah jutaan tahun. Tapi mungkin gara-gara engkau tidak punya apa-apa. Tidak ada yang rugi. Punya tidak rugi, tidak punya pun tidak rugi. Karena Allah akan ganti yang lebih baik dari sana. Inilah hidup di dunia ini. Tapi kalau orang sudah merasa hidup selama-lamanya di dunia ini, sudah. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Wailun likulli humazatin humazah. Neraka wel, hati-hati manusia yang menghina-hinakan, mengejek-ngejek agama. Siapa orang-orang yang menghina agama, yang menghina Nabi Muhammad, menghina Allah? Alladzi jama'a ma'alahu wa'addadah. Mereka yang mengumpulkan harta dan hitung-hitung terus. Gimana tahun depan, ini tahun depan. Boleh hitung untung, boleh. Tapi ingat ada keuntungan akhirat. Ini yang menjadikan sahabat dulu duduk sama Nabi Muhammad. Berkisah, bagaimana untungnya di sana ya Rasulullah. Dapat surga, kata Rasulullah bilang. Dapat ini, bidadari. Itu macam-macam Rasulullah kisahkan. Kalian sholat 2 rakaat. Tidak ada harganya dengan isi dunia isinya. Dulu orang tahu dengan kebaikan ini adalah keuntungan. Inilah yang dididik. Semua yang dekat sama sahabat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad. Orang-orang yang lain ngejek-ngejek. Kami dapat untung. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Mereka menyangka bahwa hartanya ini akan menjadikan mereka kekal. Kalla Allah tidak. Yang punya dunia ngomong bukan begitu hidupnya. La yumbazanna fil hutam. Kami akan lempar mereka ke neraka al-hutam. Narullahil muqadah. Api yang membara. Allati tattali'u ala, membara, dibakar dari kaki ini sampai matang di perut manusia. Dikatakan paling rendah adab di neraka itu dipakaikan sepatu dari besi, dari api neraka, dan matang sampai ubun-ubun kita, otak kita mati. Paling kecil azabnya. Apa kehidupan dunia ini? Kalau kita selamat dari fitnah dunia ini, kita tahu ini ujian, maka kita tidak kena sihir dunia. Tahu melihat amal baik, tahu melihat amal soleh adalah keuntungan. Tanda kita ini sudah dapat petunjuk dari Allah. Ada rambu-rambu, alhamdulillah. Selamat kita namanya. Bukan yang selamat itu orang yang punya bangunan banyak. Bukan yang selamat itu orang yang punya harta banyak. Yang selamat orang yang punya amalan baik. Itulah Allah bersumpah demi masa. Semua manusia dalam keadaan rugi. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh.
Inilah orang yang untung, orang yang paginya beramal soleh. Setiap saat niat baiknya ada, amalannya baik, niatnya baik, hatinya baik. Orang yang punya kebaikan itulah yang untung. Tapi kalau orang hatinya ada baik, niatnya ada baik, niatnya saja sudah ada baik, hatinya tidak baik, apalagi semuanya tidak baik, ada manfaat. Yang senang kalau kita tidak baik ini cuma syaitan. Jadilah manusia itu temannya saya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Orang yang merugi di dalam dunia ini adalah orang yang tidak punya niat baik, amalannya tidak baik, tidak punya amalan soleh. Mereka rugi hidup di dunia. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan mereka saling mewasiati sesama mereka untuk menjalani hidup dengan jalan yang benar dan untuk bersabar. Tidak ada lain. Ujian ini akan kalah. Kita langsung terangkat. Ketemu ujian, baik itu di rumah tangga kita, dimanapun, hadapilah dengan sabar. Cuma itu yang akan mengangkat derajat. Tapi apakah sabar itu ada batas atau tidak? Sabar ini khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa sabar ini ada batasnya. Ada yang bilang tidak ada batasnya. Semuanya mempunyai makna. Maksud tidak ada batas adalah sabar. Kita harus sabar terus. Walaupun marahnya kita, marahnya orang sabar. Karena kadang-kadang butuh marah. Tapi bukan marah yang pakai nafsu. Marah karena Allah. Dulu Nabi Muhammad SAW marah bermuka merah. Dulu Nabi Muhammad kalau sabar ini memberikan marah, menunjukkan ketegasan. Jikalau sabar ini, para ulama mengatakan sabar itu ada batas. Dan ulama yang mengatakan marahnya itu adalah sabar. Buktinya marahnya itu ada sabar. Rasulullah berperang. Rasulullah berperang itu pakai sabar. Sayyidina Ali, sahabat Rasulullah, berperang pakai sabar. Pernah dia diludahi, hampir dia mau mukul, ketika diludahi, berhenti dia. Orang bilang, ya Ali, musuhmu ini sudah ada di hadapanmu, kenapa kau tinggalkan? Ini musuhmu, dia akan membunuhmu. Tadi aku membunuhnya mau karena Allah. Tapi ketika dia meludahi aku, berubah hatiku, aku marah. Nah, namanya perangnya pakai sabar. Aku yang marah karena dia menghina aku dan meludahi. Maka dari itu aku tidak mau menebas satu leher pun karena hawa nafsu. Nah, satu ulama semuanya maknanya benar. Bilang marah. Sabar itu ada batas. Kalau tidak ada batas, tidak mungkin ada peperangan. Sekarang kita lihat ada peperangan di Islam. Perang Badar, perang Uhud. Menunjukkan ada batasnya sabar ini. Kalau kita sabar-sabar terus, dipinjak-pinjak terus sama orang. Maka dari itu kita disuruh kata Imam Syafi'i apa? Manis al-baba walam ya'lubab bahwa himar dibilang. Barang siapa diminta marah dan dia tidak marah, dia keledai, kata Imam Syafi'i. Istrinya digoda, dia diam. Orang tuanya dihina, dia tidak marah. Diminta marah, tidak marah dia. Ini adalah keledai. Tidak punya harga ini. Nah, kita disuruh marah, tapi marahnya kita pakai sabar. Karena kalau tidak pakai sabar, bisa terjatuh kita dalam marahnya. Orang kalau sudah salah, berhadapan dengan kebenaran. Bagaimana caranya kebenaran ini menjadi salah? Dengan dibuat marah. Kalau orang ini bisa marah dan muncul kemarahan dari emosi, maka berubahlah yang benar menjadi sabar.
Salah. Ini benar istrinya digoda. Atau dia dihina. Karena dia bilang merasa dirinya benar, dia marah, pukul. Karena dia mukul, dia yang masuk penjara. Kenapa? Kenapa mukul? Karena ada pakai sabar. Nah itulah, kita disuruh marah, tapi masalah marahnya pakai sabar. Maka kemarahan kita itu akan menjadi satu kemuliaan. Marahnya kita benar. Tidak boleh pakai nafsu. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita diperintahkan tadi untuk punya iman dan beramal soleh dan mewasiatkan untuk berjalan di jalan yang benar dan bersabar. Marilah kita bangkit dan maju, jangan pernah mundur selangkah pun untuk melakukan kebaikan ini. Tidak boleh. Ingat sudah, ini bukan cerita lagi kita mundur, nah maju terus, bangkit terus. Karena di hadapan kita sudah dekat sorongnya. Inilah puncaknya. Bukan menghayal punya rumah banyak lagi sudah. Itu orang yang tidak kenal sama Allah, tidak kenal sama ada kehidupan yang besar, negeri yang besar yang Allah ciptakan yang penuh nikmat, yaitu surga. Kalau orang yang tahu bahwa tempat tinggal di situ, dia sudah pengen ngajak keluarganya tinggal di situ, sudah bukan di villa ini, villa itu lagi. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika kami dalam majlis Rasulullah SAW tiba-tiba datang seorang turun dari kendaraannya. Jadi ketika Abdullah bin Mas'ud ini duduk sama Nabi Muhammad, ada seseorang datang turun dari kendaraannya dan mendekat kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, saya telah melelahkan kendaraanku selama 9 hari ya Rasulullah. Maka saya jalankan terus-menerus selama 6 hari ya Rasulullah. Tidak tidur di waktu malam dan puasa pada siang hari ya Allah." Ini orang Badui, dia mengendarai ontahnya 9 hari dan jalan terus-menerus selama 6 hari. Tidak tidur di waktu malam dan puasa pada siang hari. Hingga lelah benar kendaraanku ini. Keperluannya hanya untuk menanyakan kepadamu ya Rasulullah 2 masalah yang telah merisaukan hatiku hingga tidak dapat tidur. Ini cuma gara-gara ada 2 masalah. Apa itu? Lalu ditanya oleh Nabi Muhammad SAW. Siapakah engkau ini? Jawabnya, Zaidul Khair. Berkata Nabi Muhammad, engkau Zaidul Khair? Tanyakanlah. Kemungkinan sesuatu yang sukar itu aku sudah pernah ditanyainya, kata Rasulullah. Berkata si Zaid, saya akan bertanya kepadamu ya Rasulullah, tandanya orang yang disukai oleh Allah dan yang tidak disukai, yang dimurkai oleh Allah. Orang ini bertanya, orang ngerti sama hidupnya. Beda nanyanya, siapa yang dicintai sama Allah ini? Emang dia mencari, dipandang yang punya dunia sejagat raya ini. Sayang sama siapa ya Rasulullah? Orang tidak ketipu sama dunia. Jawab Nabi Muhammad SAW, untung Rasulullah melihat pertanyaan ini. Kau ini untung benar sudah tahu. Yang harus dicari dalam hidup ini apa? Dia tahu. Untung. Bagaimanakah keadaanmu kini, hai Zaid? Jawab Zaid, saya kini suka kepada amal kebaikan. Dan orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Bahkan suka akan tersebarnya amal kebaikan itu. Dan bila aku ketinggalan, merasa menyesal dan rindu pada kebaikan itu. Ini menjelaskan tentang perkataan Imam Ahmad yang kemarin kita sudah baca, bahwa tanda hati manusia ini hidup, tidak buta hatinya.
Orangnya tidak tersesat namanya. Kenapa? Kalau mereka melakukan kebaikan dan dengan amal baik, mereka senang. Kalau melihat yang tidak baik, tidak senang. Ini tanda hati manusia ini hidup dan tidak buta mata hati. Kalau mata hati buta, ini pasti sesat. Mata kita ini aja kalau buta, tidak ada yang bisa pulang. Mana istri pian, tidak ada tahu. Tidak ada yang mana. Mana rumah pian, tidak ada rumahnya, tidak tahu. Bisa masuk lubang kita baru makan. Begitu juga hati ini. Kalau sudah buta, kalau sudah mati, tidak tahu jalan, tidak bisa bergerak. Tidak ada gunanya. Nah, mau tahu kita harus ngecek, periksa diri kita ini, mata kita ini hidup apa enggak? Hati kita ini hidup apa enggak? Kita lihat. Kalau sudah condong dengan kebaikan, senang sama kebaikan, kita tahu kebaikan ini adalah keberuntung, untung saja kalah dunia seisinya ini. Oh, ini sudah derajat tinggi, sudah tahu dia dengan dia berbuat baik. Salat 2 rakaat, berzikrullah, duduk di majlis, ini mengalahkan daripada kekayaan dunia. Aku punya untung hari ini. Aku ke pasar dari pagi sampai sore, kalah sama untungku dengan duduk di majlis taklim ini. Dapat apa? Dapat pahala mengantar lebih daripada 1000 jenazah. Lebih dari sholat 1000 rakaat. Lebih daripada mendatangi 1000 orang sakit. Yang mana pahalanya seperti sekali saja kita ngantar jenazah, seperti gunung Uhud. Pahalanya, Allah. Tidak bisa lagi kita sudah ngitung pahalanya. Nah hadirin, dari situlah muncul cerita ini memberitahukan kita bagaimana seorang Badui ini ditanyakan sama Rasulullah. Dia ini mau nanya bagaimana aku ini mendapatkan cintanya Allah. Kata Rasulullah, bagaimana keadaanmu sekarang di hati? Aku ini senang sama orang yang berbuat baik ya Rasulullah. Aku senang kebaikan ini tersebar. Bagaimana orang jadi baik semuanya? Dan bila aku ketinggalan merasa menyesal dan rindu pada kebaikan itu ya Rasulullah. Dan bila aku berbuat amal sedikit atau banyak, tetap saya yakin akan pahalanya ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya itulah dia, andaikan Allah tidak suka kepadamu. Kalau Allah ini tidak suka sama hambanya, tidak suka kepada diri saya atau kalian, tentu engkau disiapkan untuk melakukan yang lain dari Allah. Siapkan kita senangnya sama maksiat, senangnya hayalannya pacaran, hayalannya keluar malam, hayalannya bermaksiat. Ya Allah, ini tanda kalau sudah menghayalnya sudah ke sana. Keinginannya sudah ke sana, Allah ini sudah tidak sayang sama engkau. Disiapkan untuk yang lain dari itu. Dan tidak peduli di jurang yang mana engkau akan binasa, Allah tidak pedulikan. Nyaman, subhanallah, kalau dia mau maksiat, ada aja jalannya. Kalau mau melakukan sesuatu yang tidak baik, ada aja jalannya. Tapi kalau mau beribadah, tertutup jalannya. Udah mau keluar ke majelis, berubah motor, muter ke mall. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah mau ke sini, berubah. Jadi tempat-tempat maksiat, tempat maksiat. Semua hayalan maksiat muncul di dalam kehidupan. Hati-hati, nanti sesat. Hati-hati, takutnya mata hati kita ini mati dan buta, akhirnya tidak bisa melihat jalan hidup. Nah, susah terus mikirin rezeki. Orang yang tidak punya kerjaan saja, kalau sudah kenal sama Allah, mikirin rezeki, tidak takut. Tambah lagi dia kerja. Dan Allah pasti akan berikan jalan hidup yang membahagiakan. Nah, maka orang-orang tadi kata bersabda Rasulullah memberitahukan kepada Zaid, jikalau engkau sudah tidak senang lagi, tidak sedih. Kalau bermaksiat, tidak sedih. Tidak pernah nangis dia. Tidak pernah menyesal.
Tidak pernah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda Allah ini sudah mau melemparkan kita di dalam satu jurang yang Allah tidak peduli dari mana kita akan binasa dari jurang-jurang tersebut. Maka Z berkata, cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Lalu ia berangkat kembali di atas kendaraannya. Jawaban ini cukup. Jadi jangan ada yang muncul di jiwa kita, di pikiran kita kecuali kebaikan. Cepat-cepat kita alih. Dan kalau sudah terkena sesuatu yang tidak baik, amalan yang tidak baik, haruslah kita sedih, menyesal benar-benar. Kalau tidak ada penyesalan, taubat kita aja tidak terima. Ada orang, fulan tidak mabuk lagi, fulan ini tidak maksiat lagi, fulan ini sudah tidak begini lagi. Fulan ini udah tidak berzina lagi. Tapi kalau dia duduk sama keluarganya, anak istrinya, atau temannya, wah abah dulu mabuk 2 botol setiap hari. Bangga dia. Tidak ada penyesalan. Tanda taubatnya belum diterima. Karena taubat yang diterima oleh Allah ini, hamba ini menyesal dan malu. Jadi supaya taubat kita diterima, harus kita menyesal. Dulu abahmu ini pacaran 4 biji perempuan, bangga. Innalillahi wa inna. Kebanggaan seperti ini tanda taubatnya belum diterima. Belum. Ini bubuhannya ini baru minum segelas sudah mabuk. Kai dulu mabuk 4 botol dah mabuk. Kai ini bangga karena bodoh ya, karena tidak punya ilmu. Sangkanya hebat dia bisa cerita sama anak cucunya begitu. Dan mestinya malu. Dan tanda belum diterima. Jadi selama ini taubatnya tidak diterima sama Allah. Kenapa? Masih bangga dengan maksiat. Tanda hati manusia ini mati dan buta mata hatinya dan mati hatinya, tidak pernah sedih dia dengan maksiat yang dia lakukan. Tidak pernah malu dan menyesal atas segala apa yang dilakukan. Itu tanda taubat belum diterima. Tapi kalau sudah taubat diterima sama Allah, orang nyentuh ceritanya saja merinding. Ya Allah, teringat ya Allah. Gak mau dia ingat cerita-cerita yang tidak baik. Karena malu sama Allah. Malu dengan mengingat itu, seperti kita dengarkan kemarin bagaimana Ibnul Munkadir sampai menangis 25 tahun menangis karena apa? Karena mencuci piringnya dari debu tetangga, padahal dia sudah minta maaf dan diridhoi. Yang membuat dia malah apa? Bagaimana kalau ketemu sama Allah dan ditanya sama Allah, wahai Ibn Munkadir, ketika engkau mengambil debu tetanggamu, kau letakkan aku di mana? Ini dulu orang-orang yang mengerti sama Allah dan hidup. Hari kita bangkit, cukup lama kita tidur dan melihat harta dan tahta ini adalah kehidupan. Padahal tujuan hidup ini adalah Allah. Jangan sampai kita tidak memandang Allah. Jangan tidur lagi kecuali sudah nyebut la ilaha illallah. Dan kita artikan, kita sambil berpikir dan berpikir, menyambungkan ilah hubungan kita dengan Allah, bersentuhan dengan Allah. Tidak ada yang kutuju kecuali ridhomu ya Allah. Tidak ada yang kusembah sambil menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, bersentuhan dengan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ini hamba Allah namanya. Sudah dekat ini, surga ini sudah dekat. Insya Allah kunci surga sudah megang semuanya. Ini la ilaha illallah kunci surga. Asal kita jadikan tujuan hidup. Tapi kalau kita berputar lagi ke dunia ini lagi, seperti tadi keledai yang ada di penggilingan gandum. Muter-muter situ-situ aja. Itu lagi baliknya. Nggak tahu dia dengan rahasia hidup ini, nggak tahu. Sangkanya hidup ini duit saja, harta saja. Apa artinya hidup? Ya Allah.
Kalau besok kita meninggal dunia, yang kita tahu cuma ini, untuk apa kita hidup? Nggak ada arti hidup kita. Hujibu fahasbuhumul hijab adabu. Mereka tertutup dengan Allah, tidak bisa sampai ke Allah. Inilah adab. Cukup bagi mereka adab. Ya laitahum sami'un nida fa'ajabu. Coba mereka menjawab ajakan-ajakan ini. Undangan-undangan, lamaran-lamaran yang Allah berikan kepada mereka. Mereka selamat di dunia ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah dunia yang sebentar ini. Yang kecilnya mengerti, yang besarnya mengerti. Engkau berikan petunjuk kepada kami, ya Rabb, di majlis ini, ya Allah. Hingga kami tahu semuanya, dan yang hadir di tempat ini tahu dan mengerti dengan jalan hidup yang sementara ini. Engkau limpahkan hidayah, taufik dan inayah dan keselamatan di dunia dan di akhirat kepada kami. Anak istri kami, keluarga kami, bentengilah kami, ya Allah, dari segala bala dan segala fitnah zaman, fitnah dajjal, fitnah syaitan dan pasukannya. Engkau angkat kesialan hidup kami, kesialan hidup di keluarga kami, di rumah tangga kami. Ya Allah, ya Karim, ya Sari'al Ghawzan minka yudrikna sari'an. يهزم العسر ويأتي بالتي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا سميعا قد حققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي وتداركني بلطف منك يا مولى الموالي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم